materi yang lain, yaitu transformasi Laplace ya. Jadi intinya transformasi ini adalah mengubah dari ranah waktu ke ranah frekuensi ya. Mungkin saya sepintas untuk ke teorinya, baru nanti kita coret-coret ya. Minyak goreng sawit maksud kami di pasaran mengalami kelangkaan dan harganya tinggi. Seorang pengrajin minyak, Jadi metode operasional yang dapat digunakan secara mudah untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear. Jadi sebetulnya transformasi Laplace ini merupakan satu metode ya, yang memudahkan kita menyelesaikan persamaan diferensial linear. Kelebihannya apa? Yang pertama, memungkinkan penggunaan teknik grafik untuk meramal kinerja sistem. Jadi kita begitu menggambarkan sinyalnya seperti apa, mungkin kita bisa tahu, oh karakteristik dari sistemnya seperti ini. Diperolehnya penyelesaian secara serentak baik komponen transient maupun komponen keadaan tunggal. Jadi kalau kemarin kita mengerjakan menggunakan metode operator D maupun koefisien tak tentu, itu kan kita kerjakan secara terpisah antara penyelesaian homogen atau YH dan penyelesaian partikular atau YP ya. Nah, ketika Anda mengerjakan menggunakan transformasi Laplace, itu langsung sekali proses akan ketemu penyelesaian secara lengkap gitu ya. Jadi perjanjian notasi yang kita gunakan ini ya, F kecil itu fungsi di domain waktu ya, nanti kalau saya menjelaskan di coret-coret. F besar itu menunjukkan fungsi di domain frekuensi. Pada materi berikutnya notasi menyesuaikan perjanjian tersebut gitu ya. Artinya nanti di buku-buku lain mungkin F besar itu sebagai fungsi waktu, F kecil adalah fungsi frekuensi, artinya nggak usah dipermasalahkan. Ini ilustrasi saja ya. Untuk mendapatkan transformasi suatu rangkaian listrik ke dalam transformasi Laplace, maka kita perlu mendefinisikan elemen-elemen di dalam rangkaian tersebut di domain S ya. Jadi ketika saya mempunyai rangkaian RLC ya, bentar, ini RLC apa RLC ya. Jadi ketika kita berada di domain waktu, itu kan dengan menggunakan hukum Ohm ya, tegangannya adalah R kali IT ya. Nah, ketika kita transformasi Laplace, maka persamaannya menjadi ini, Laplace VRT itu sama dengan Laplace RIT sama dengan R kali IS. Jadi hampir sama dengan fungsi di ranah waktu ya. Kalau ranah waktu kan R kali IT, kalau di sini R kali IS, hampir sama. Nah, bagaimana ketika kita karakteristik kapasitor seperti apa ya? Kalau kapasitor itu kan I sama dengan C dV per dt, betul ya. Jadi kalau kita mencari, atau ini ya, VC sama dengan seper C integral I dt. Ketika ini kita transformasi ke Laplace, maka sama dengan Laplace seper C integral I dt, atau seper C kali IS per S. Jadi apa artinya? Jadi ketika kita punya fungsi terhadap waktu, kita integralkan, maka di ranah frekuensi itu menjadi seper S IS gitu ya. Jadi ini tetap I kalikan seper S. Sehingga impedansi kapasitor di domain frekuensi itu seper SC kali IS gitu. Ini intro aja ya. Kemudian induktor itu kan induktansi kali perubahan arus terhadap waktu ya. Ketika kita Laplacekan, itu Laplace-nya adalah Laplace di I per dt atau sama dengan S kali L IS dikurangi L saat I kecil 0. Jadi artinya di sini L kali arus ya, bukan arus di ranah frekuensi tapi arus di ranah waktu. Sehingga impedansi di dalam ranah waktu, impedansi induktor maksudnya di ranah frekuensi sama dengan L kali SIS dikurangi I kecil 0. Oke, ini nanti aja ya. Ini gambarannya ya. Gambarannya definisinya apa sih? Jadi ketika kita punya fungsi FT, nah ini kan F besar ya. Anda nggak usah permasalahkan. Kalau di catatan saya nanti kebanyakan F kecil itu sebagai waktu, F besar adalah S. Jadi jika diberikan FT adalah fungsi
dalam T, ya, untuk T positif, ya, jadi kita fokus di T positif, maka transformasi Laplace dari Ft dinotasikan sebagai Laplace Ft. Jadi notasinya ini seperti L tetapi L Latin, ya, jadi agak miring. Ft didefinisikan sebagai ini Laplace Ft atau Fs sama dengan integral 0 sampai tak hingga. Jadi Anda integralkan 0 sampai tak hingga E pangkat min St Ft dt. Jadi apa? Ft ini Anda kalikan dengan E pangkat min St. Ya, baru kita integralkan. Di mana kita mengasumsikan bahwa parameter S adalah bilangan real, ya. Kemudian apa? Jadi kita bicara pasti di dalam apa? Bilangan kompleks pasti nanti, ya. Fungsi kompleks. Kemudian transformasi Laplace Ft itu dikatakan ada jika, ya, integral ini, ya, konvergen untuk beberapa nilai S. Selain itu berarti tidak ada. Artinya apa? Ketika sebuah fungsi Anda integralkan ini E pangkat min St kalau fungsi tadi itu ada, ya, maka dikatakan transformasi Laplace itu ada. Artinya kalau Anda nggak bisa integralkan berarti nggak bisa, bukan transformasi Laplace. Jadi cirinya itu salah satunya. Oke, ya, ini nggak usah diabaikan saja, ya, karena agak kebalikan dengan apa yang saya gunakan ke depan, gitu, ya. Nah, ini beberapa transformasi Laplace untuk fungsi-fungsi dasar, ya. Misalkan 1 itu seper S, T seper S kuadrat, T pangkat N, N faktorial dibagi S pangkat N plus 1 untuk S positif. E pangkat AT sama dengan seper S min A, sin AT sama dengan A per S kuadrat plus A kuadrat. Ini untuk S lebih dari 0, ya, positif, ya. Kalau yang untuk E pangkat AT ini S lebih dari A. Termasuk cos dan sin ini, kalau sin itu pembilangnya adalah A, ya. A dari ini, ya. Kemudian penyebutnya adalah S kuadrat plus A kuadrat untuk S positif. Untuk cos, nah, itu Anda bedanya apa? Kalau cos pembilangnya adalah S, variabel S, ya. Penyebutnya sama. Kalau hiperbolis sin, maka A per S kuadrat min A kuadrat. Untuk S lebih besar absolut dari A. Jadi kenapa absolut? Kalau nggak absolut nanti di sini apa? Di sini akan bisa negatif, gitu, ya. Jadi makanya ini selalu positif. Kemudian di sini S selalu lebih besar dari A absolut. Kalau S-nya bisa kurang berarti nanti ada masalah yang jelas, ya. Jadi kita kondisikan supaya bisa memenuhi, ya. Kemudian termasuk cos hiperbolis AT, ya. Oke, ya. Tadi yang sudah Anda simpan adalah ketika sebuah fungsi transformasi Laplace-nya ada, maka transformasi Laplace ada, atau eksistensinya ada, eksis, gitu, ya. Itu yang pertama. Nah, ini sectionally or piecewise continuity. Sebuah fungsi disebut sebagai sectionally continuous or piecewise continuous atau continue sebagian demi sebagian, ya, di dalam interval alfa sampai beta. Jika di dalam interval tersebut dapat disubdivide, dapat dibagi-bagi ke dalam beberapa interval yang berhingga, gitu, ya. Di setiap yang mana fungsinya adalah continue. Artinya apa? Misalkan Anda pandang gambar ini pada interval alfa sampai beta. Mohon maaf, saya izin minum dulu. Kalau Anda lihat fungsi ini pada saat T sama dengan T1, limit kiri dan limit kanannya tidak sama. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini limit kiri, ya, limit kiri.
Nah, limit kanannya T sama berarti di sini dia discontinue kan ya, discontinue. Di sini juga demikian, limit kirinya di sini, limit kanannya di sana. Jadi di sini juga di sini juga dis ya. Jadi artinya apa? Kita ambil beberapa interval yang kontinu. Jadi ini kita bagi menjadi beberapa fungsi di mana masing-masing interval ini kontinu. Nah, ini fungsi 1 dia. Ini sebagai fungsi 2 dan seterusnya gitu ya. Artinya kita pastikan bahwa fungsi yang kita laplaskan itu fungsi kontinu. Ini fungsi keempat. An example of a function which is sectionally continuous is shown graphically in gitu ya. Oke, saya kira nggak ada masalah. Ini maksudnya ini limit kiri dan kanannya harus tidak sama. Ketika tidak sama maka kita bagi-bagi menjadi beberapa fungsi kontinu sebagian demi sebagian. Kemudian ada istilah function of exponential order atau fungsi eksponensial berorder. Jika kita mempunyai konstanta M, dia bilangan real positif dan gamma itu ada sedemikian hingga untuk semua T lebih dari N, artinya N ini besar ya, berarti menandakan bahwa T ini mendekati tak hingga, maka tak hingga ya. Kemudian absolut dari E pangkat min gamma T, Ft kurang dari M atau Ft absolut itu kurang dari M kali E pangkat gamma T. Nah, jadi saya biasanya pakai yang ini ya. Sama saja sebetulnya ya, ini kan kita pindah aja. Kita katakan bahwa Ft adalah fungsi eksponensial berorder gamma untuk T mendekati tak hingga. Ya. Ini yang kita sebut sebagai fungsi eksponensial berorder ya. Oke, sebagai contoh ini ya, contoh pertama, saya punya Ft sama dengan T kuadrat. Ini boleh kita sebut sebagai fungsi eksponensial berorder 3. Kenapa? Karena ketika saya absolutkan T kuadrat ini, itu nilainya kurang dari M sekarang ya. Jadi kenapa ini saya pakai E pangkat 3T? Kalau saya pakai 2 ya, ini kan mewakili M-nya besar sekali ya. Akhirnya saya dimasukkan di sini. Artinya ketika setiap nilai untuk T positif ya, absolut dari T kuadrat itu kurang dari E pangkat 3T, maka kita sebut sebagai di sini fungsi T kuadrat adalah fungsi eksponensial berorder 3. Karena di sini kita tetapkan ordernya 3. Ya. 3 itu yang di sini. Berarti kesimpulannya apa? T kuadrat adalah fungsi eksponensial berorder 3. Nah, sekarang contoh kedua, Anda bandingkan. Saya punya E pangkat 3 pangkat T pangkat T pangkat 3. Artinya ini pangkat dipangkatkan lagi. Nah, sekarang Anda coba, ini kan ruas kanannya kan M kali E pangkat gamma T ya. Berapapun besar M, itu kan bisa Anda masukkan ke dalam ini E pangkatnya ya. Ketika T-nya mendekati tak hingga. Sehingga apa yang terjadi? Ternyata di sini T pangkat 3 absolut itu pada titik-titik tertentu akan lebih besar, atau titik T mendekati tak hingga itu akan melebihi T pangkat berapa? Gamma T gitu ya. Contohnya gini ya, mungkin saya tulis saja. Artinya di sini kalau Anda punya E pangkat absolut, E pangkat T pangkat 3, ini Anda cari nilai berapa yang memenuhi kurang dari E pangkat, katakanlah di sini gamma itu besar ya. Gamma itu kan katakanlah di sini gamma besar sekali. Tapi di sini pangkatnya 1. Katakanlah ini T-nya 1 gitu ya. T1, berarti E pangkat 1, benar ya. Ini 1. Ini E pangkat gamma. Oke, sudah memenuhi ini ya. Tetapi begitu T mendekati tak hingga, karena di sini pangkat 3, ini pangkat 1,
pasti ini akan lebih besar gitu ya. Artinya apa? Kesimpulannya adalah fungsi E pangkat T pangkat 3 itu bukan fungsi eksponensial berorder. Itu ya. Oke, mungkin itu penjelasan singkat. Nah ini berikutnya satu lagi. Sufficient condition for existence of Laplace transform ya. Artinya apa? Ini syarat cukup keberadaan transformasi Laplace. Jika Ft itu adalah fungsi kontinus sebagian demi sebagian untuk setiap interval berhingga 0 sampai n besar ya, dan dia adalah fungsi eksponensial berorder gamma untuk t lebih besar dari n, maka transformasi Laplace itu ada untuk semua S lebih besar gamma. Artinya apa? Transformasi Laplace itu ada atau eksis ya, jika fungsi tersebut Ft ya adalah fungsi kontinus sebagian demi sebagian dan merupakan fungsi eksponensial berorder. Jadi dua syarat ini harus memenuhi ya. Ketika salah satu tidak memenuhi, maka kita tidak bisa mencari transformasi Laplace-nya. Intinya begitu. Ini yang biasanya kita sebut sebagai syarat cukup ya. Syarat cukup. Pemahamannya mungkin sulit ya, tapi sebetulnya nggak sulit. Itu mungkin intro dari saya. Nah, sekarang kita coba buktikan ini ya. Kita buktikan beberapa transformasi ini, apakah betul gitu ya. Saya coba untuk share coret-coret. Oke ya. Satu Maret 22. Oke. Nah, kita fokus di transformasi Laplace. Jadi tadi rumus umumnya bagaimana? Jadi Laplace ya, Laplace dari Ft ya, itu sama dengan apa? Fs ya. Ini saya pakai F besar ya untuk S. Itu sama dengan integral 0 sampai hingga kita bicara untuk T positif saja ya. Di sini E pangkat min St ya. E pangkat min St kali Ft dt. Jadi ini Anda bermain integral ya. Kalau Anda sulit mengintegral kan nanti kalau biasa ngerjakan soal insya Allah nggak sulit. Nah contoh ya. Contoh satu, misalkan saya punya fungsi ya, Ft itu 1. Jadi kalau saya gambarkan, ini T, ini Ft, nah ini 1. Nah ini 1. Nah bagaimana di ranah frekuensi? Nah, sekarang kita kerjakan di ranah frekuensi. Berarti Fs ya, Fs itu sama dengan integral 0 sampai tak hingga ya E pangkat min St. Di sini kan fungsinya 1 ya, T. Berarti kan sama saja dengan integral 0 sampai tak hingga dari E pangkat min St ya, T. Sama dengan apa? Min seper S gitu ya. Kali apa? Nah ini 0 sampai min tak hingga. Tak hingga dulu ya.
pangkat min ST ya untuk 0 sampai tak hingga ya, sehingga sama dengan min 1/s gitu ya. E pangkat min tak hingga ya, T-nya min tak hingga, sampai dikurangi E pangkat 0 kan gitu ya. E pangkat min tak hingga kan 0, berarti ini sama dengan 1/s. Nah ini ya. Kemudian oke, sudah selesai ya. Jadi nanti gambarkannya bagaimana di ranah frekuensi ya, gambarnya cuma begini ya. Saya nggak selalu gambar ya, ini contoh aja. Ini kan bilangan kompleks ya. Di sini S itu kan akarnya 0 ya, berarti posisi di sini. Di gambarnya cuma sebagai cek silang di sini ya, karena penyelesaiannya ada di sini. Ini penyelesaian. Oke, next kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah sekarang bagaimana misalkan fungsinya adalah T 2 Ft sama dengan T. Jadi kalau Anda gambarkan dalam ranah frekuensi waktu, ini Ft, maka gambarnya adalah seperti ini. Nah, bagaimana di ranah frekuensi? Di ranah frekuensi berarti Fs sama dengan integral 0 sampai tak hingga. Nah ini apa? T E pangkat min St. Pangkat min St-nya saya taruh di belakang ya. Nah di sini Anda bisa menggunakan operator D atau pakai integral biasa ya, atau menggunakan, ini saya pakai bantuan yang paling gampang ya, menggunakan aturan Tanjalin ya. Di sini T, di sini E pangkat min ST. Turunkan 1, turunkan lagi 0. Integralkan ya, min 1/s E pangkat min ST. Integralkan lagi apa? 1/s kuadrat E pangkat min ST. Gitu ya. Nah, kemudian di sini apa? Kita kalikan dengan tandanya positif, ini negatif. Ini kalau kita gunakan integral biasa. Berarti sama dengan apa ini? Berarti sama dengan min T per S ya, E pangkat min ST ya, min lagi ya, min 1/s kuadrat E pangkat min ST dengan batasan 0 sampai tak hingga. Sekarang kita kerjakan yang min tak hingga dulu. Berarti kan kalau saya masukkan begini ya, min tak hingga per S gitu ya, yang paling gampang. Ini E pangkat min tak hingga dikurangi 1/s kuadrat E pangkat min tak hingga gitu ya. Baru kita kurangi dengan E pangkat 0 ya, berarti 0 per S, ini saya tulis saja ya, E pangkat 0 ya, dikurangi 1/s kuadrat ya, E pangkat 0 kan gitu ya. Oke, ini saya kasih batas biar nggak bingung ya. Batasi. Ini 0 ya. Oke, berarti apa gimana? Berarti di sini apa? Ini kan 0 ya, E pangkat min tak hingga kan 0 semua, 0 dikurangi 0 min berarti plus. Berarti ini jadinya 1/s kuadrat. Udah. Ini kalau kita gambarkan dalam ranah frekuensi, hasilnya sama seperti ini, karena di sini kalau saya faktorkan kan 1/s kali 1/s, jadi akarnya posisi di sini juga sama, nggak usah saya gambarkan. Ini ketika T ya. Nah sekarang bagaimana ketika T pangkat N? Kita buktikan.
Ft sama dengan T pangkat N. Nah, sekarang coba kita, tadi kan ketika Ft, nah ini Fs ya. Tadi sudah kita buktikan ketika ini T ya. Jadi T itu apa nih? 1/S kuadrat ya. Coba sekarang kalau kita gunakan T kuadrat. Nah, sekarang di sini misalkan Ft sama dengan T kuadrat. Berarti Fs-nya apa? Fs-nya adalah integral 0 sampai T hingga ya T kuadrat T pangkat min St dt ya. Di sini kalau Anda pakai tanjalin ya, tanjalinnya di sini aja ya. Tanjalin T kuadrat T pangkat min St, di sini apa? 2T 2 0 ya. Sini min 1/S T pangkat min St 1/S kuadrat E pangkat min ST ya. Kemudian di sini min 1/S pangkat 3 E pangkat min ST. Di sini kalau saya kalikan, nah di sini apa? Positif pengalinya ya, positif negatif, positif. Nah, sekarang coba kita selesaikan. Kalau tadi kita berpengalaman untuk T, ya sekarang T kuadrat bagaimana? Ini berarti apa? Min T kuadrat per S ya. Ini saya keluarkan E pangkat min ST-nya ya. Kemudian apa? Kemudian plus ya. Tetap min 2T per S kuadrat ya. Kemudian apa? Ini min lagi ya, min 1/S kuadrat S pangkat 3 mal. Nah, ini baru saya kalikan E pangkat min ST ya. Untuk batasan 0 sampai T hingga. Pengalaman dari T tadi, untuk komponen yang mengandung pembilang T itu kan 0 ya. Sehingga nanti Anda menemukan apa lagi ya? Untuk T hingga juga selalu 0, maka Anda nanti akan menemukan bentuk ini. Bentuk min dari gitu ya. Min 1/S pangkat 3. Ini saya langsung begini ya, Anda tahu kasusnya di sini ya. Ini kan kalau saya cari ya, ini kan integralnya, kemudian kalau pangkatnya T hingga di sini selalu 0 ya, karena E pangkat min T hingga 0. Berarti tinggal ini. Nah, ini 0 ya. Kemudian ini dikurangi 0 karena di sini ada T-nya. Ketika T-nya 0, maka di sini 0/S 0. Berarti yang mengandung T seperti ini, yang mengandung T ini 0 selalu. Untuk T hingga ini 0 pasti hasilnya. Untuk 0 ini yang ada hasilnya cuman yang kolom terakhir kan gitu ya. Jadinya min 1/S pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah bukan 1 ya, itu 2 ya, maaf 2 ini 2 ini 2, berarti 2/S pangkat 3. Oke, kita beranjak ke pangkat 3 dulu supaya tahu polanya ya. Kita mencari pola. Ft ya sama dengan T pangkat 3. Di sini berarti Fs adalah integral 0 sampai T hingga T pangkat 3 T pangkat min ST dt ya. Sama dengan apa? Nah, di sini Anda pakai tanjalin ya. Kalau pakai operator juga boleh. T pangkat 3 berarti ini 3T kuadrat, kita turunkan lagi 6T, turunkan lagi 6, turunkan lagi 0. Ini E pangkat min ST, jadinya min 1/S E pangkat min ST. Ini apa? 1/S kuadrat E pangkat min ST. Ini apa? Min 1/S pangkat 3 E pangkat min ST. Kemudian balik lagi positif S pangkat 4 E pangkat min ST. Anda lihat yang paling belakang saja. Seperti pengalaman yang awal-awal,
Anda lihat persamaan yang terakhir. Ini ya. Oke. Ini apa ini? Positif. Nah, ini selalu negatif ya. Ini negatif kali positif, negatif. Ini positif kali negatif, negatif lagi. Ini negatif. Nah, jadi Anda menemukan apa? Menemukan bentuk ini. Min 6, saya tulis pakai jambon. S pangkat 4, gitu ya. Min ya, gini ya, ada minnya ya. Sama dengan apa? 6 per S pangkat 4 ya. Oke ya. Berarti apa? Berarti kita simpulkan, coba kita lihat dulu apa sudah bisa kita simpulkan. Ketika di sini T pangkat 2, maka di sini apa tadi? 2 ya, 2 per S pangkat 3. Ketika T pangkat 3, di sini apa? 6 ya, 6 per S pangkat 4. Berarti kalau T pangkat N berapa? Nah, di sini kan apa ini? 1 itu menunjukkan 1 faktorial. 2 ini 2 faktorial ya. 6 itu 3 faktorial. Berarti T pangkat N adalah apa? Adalah N faktorial ya. Dibagi dengan S pangkat N plus 1. Gitu ya. Itu rumusnya ya. Jadi ini saya langsung tulis di sini ya Pak. Jadi ketika kita jumpa ini maka Fs-nya adalah N faktorial dibagi dengan S pangkat N plus 1. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, mungkin saya sudah 2 lembar ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Minggu ke-6. D3 tanggal 1 Maret 22. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin saya lanjut ya. Lanjut ketika kita punya fungsi eksponensial. Soal ke-4. Ft adalah E pangkat T ya. Nah, berarti di sini apa? Maka Fs-nya adalah integral 0 sampai tak hingga ya. E pangkat At ya. E pangkat min St dt. Oke ya. Berarti di sini boleh saya tulis begini ya. Integral 0 sampai tak hingga ya. E pangkat min S min A boleh ya. T dt. Jadi di sini A-nya positif, S-nya negatif ya. Kita gabung karena sama eksponensialnya. Berarti integralnya apa? Berarti kita turunkan ini ya, 1 per S min A. Min 1 per S min A ya. Dari apa? Dari E pangkat min S min A T 0 sampai tak hingga. Ketika dia tak hingga selalu 0 ya, karena E pangkat min tak hingga. Ini berarti min 1 per S min A ya. Jadi di sini 0 ya. Dikurangi apa? Dikurangi kalau 0, T-nya 0 apa? Per S. Per S, Pak. T-nya 0, nah, berarti kan 1 kan ya. T-nya 0, pangkat 0 soalnya, ini 1. Berarti sama dengan apa? Sama dengan apa? 1 per S min A. Ini berlaku untuk S lebih dari A ya. Jadi ini harga
S harus lebih dari A. Oke, berikutnya kalau cos bagaimana? Nah, kita buktikan beberapa saja, nggak semua ya. Supaya Anda nanti gampang ketika mengintegralkan seperti ini. Berikutnya soal ke 5. FT sama dengan cos AT ya. Berarti di sini Fs sama dengan integral 0 sampai T hingga ya E pangkat min ST cos AT dt. Nah, saya pakai operator D ya, pakai operator D jadinya seperti E pangkat min ST cos AT sama dengan ketika seperti bertemu dengan E pangkat AT kali fungsi yang lain pakai teorema kedua ya. Berarti E pangkat min ST saya geser ke kiri ya. Kemudian seperti ini jadinya seperti min S ya. Cos T gitu ya. Oke ya. Kemudian apa? Di sini seperti min S ketemu cos, berarti kita kalikan sekawannya ya. E pangkat min ST ya. Berarti di sini D plus S, di sini adalah D kuadrat min S kuadrat dari cos AT sama dengan E pangkat min ST ya. Turunan atau D dari cos AT apa? Turunan dari cos AT adalah A min A ya. Min A sin AT plus S cos AT. Kemudian di sini D kuadrat min S kuadrat. D-nya sama dengan apa? D-nya sama dengan A ya. Berarti apa nih? Berarti di sini adalah apa ini? Karena cos berarti min A kuadrat min S kuadrat. Batasannya apa? Kita jangan lupa ketika sudah kita integralkan di sini batasannya kita cari ya 0 sampai hingga. Ini bisa saya tulis menjadi apa? Per S kuadrat plus A kuadrat, boleh ya? Namanya saya taruh di luar. E pangkat min ST ya. Di sini apa? Min A sin, saya tulis lagi ya. AT plus bentar dulu, oke, S ya. S cos AT batasannya adalah 0 sampai T hingga ya. Berarti di sini adalah min seper S kuadrat plus A kuadrat. Nah, di sini T hingga ketemu E ini kan 0 ya. Berarti di sini 0 langsung aja ya. 0 dikurangi itu aja ya. Di sini A min A sin 0 berarti 0 ya. Ditambah apa? S cos 0 berarti S. Sehingga jadinya apa? Min S kan, min S per ini berarti jadinya positif gitu ya. Jadinya ini adalah S ya. S dibagi dengan S kuadrat plus A kuadrat. Itu ya caranya. Oke, satu lagi. Kalau tadi kita bahas tentang cos, sekarang sin coba. Sekalian sin. Nomor 6 ya. 6 FT sama dengan sin AT. Berarti di sini Fs-nya adalah integral 0 sampai T hingga ya. E pangkat min ST ya. Sin AT dt. Sama dengan seperti saya pakai operator D lebih cepat ya. E pangkat min ST sin AT. Oke ya. Tadi ini integralnya betul. Nah, sekarang kita taruh sini ya. Ini berarti yang kita geser E pangkat min ST-nya kita geser. Kemudian setiap D diganti dengan D min S ya, atau D plus A ya. D min S dari sin T. Karena di sini sin kita kalikan sekawan supaya penyebutnya
menjadi apa? D kuadrat ya. E pangkat min ST D plus S dibagi dengan D kuadrat min S kuadrat. Ini yang bersama tadi ya, sin AT. Nah, di sini E pangkat min ST ya, di sini jadinya apa? Min S kuadrat plus A kuadrat sama ya. Nah, kemudian ini kita kalikan, turunan dari sin AT apa? Berarti A cos AT ya, ditambah S sin batasannya 0 sampai tak hingga sama. Nah, ketika tak hingga itu pasti 0 ya. Berarti di sini adalah saya tulis seper ya, min ya, S kuadrat plus A kuadrat ya. Nah, di sini langsung aja ya, berarti 0 ya, dikurangi gitu ya. Apa ini? 0, ini batasnya 0 ya. A ya, A cos 0 berarti A ditambah S sin 0 berarti 0. Berarti apa ini? Berarti sama dengan A dibagi dengan S kuadrat plus A kuadrat gitu ya. Ini contoh sin ya. Oke, sekarang ya artinya dari 6 soal ini paling tidak Anda sudah tergambar ya. Ketika kita mentransformasi dari ranah waktu ke ranah frekuensi, berarti cukup kita integralkan 0 sampai tak hingga dari E pangkat min ST FT dt itu aja ya. Nah, misalkan Anda mempunyai fungsi seperti ini ya, 7. FT misalkan begini ya, dia nilainya apa ya, 2 ya, untuk T kurang dari sama dengan 2 gitu ya. Kemudian nilainya adalah 2 min T ya. Kok 2 min T? 4 min T ya. 2 untuk T lebih dari 2. Oke, 4 min T ya. Sorry. Lanjut 555. 4 min T ya, untuk T lebih dari 2. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Berarti penyelesaiannya, berarti kita punya 2 penyelesaian intinya ya. Ini secara umum boleh saya tulis begini ya. Jadi di sini secara umum, sorry. Ini secara umum saya punya FT ya. Aduh, kok kayak enak. FT itu terdiri dari beberapa fungsi ya, di F1T dan F2T. Ini ilustrasi aja. Nah, berarti dari soal ini Fs-nya adalah Fs itu sama dengan ini integral ya. Berarti di sini T kurang dari 2 itu berarti 0 sampai 2. E pangkat min ST kali 2 kan gitu ya fungsinya. dt ya. Ditambah apa? Ditambah dia fungsinya 2 sampai tak hingga 4 min T dt. Berarti sama dengan apa? Sama dengan min 2 per S E pangkat min ST itu ya. 0 sampai 2 ya. Kemudian apa ini? Ini kalau kita integralkan apa integralnya? Ditambah ya. Sorry ini belum ada itunya ya. E pangkat S-nya ini belum ada. E pangkat min, sorry. Enggak enak geraknya ini. E pangkat min ST. Nah, iya. Berarti di sini apa? Di sini boleh Anda pecah, boleh ya. Dipecah. Jadi ini boleh saya pecah menjadi integral
4 E pangkat min ST ya, di T ya, dikurangi integral T E pangkat min ST dt. Boleh seperti ini ya. Ini batasannya sama. 2 nih ya. 2 ini juga sampai tak hingga. Berarti sama dengan apa? Min 2 per S. Ini saya tulis dulu aja ya. ST 0 sampai 2 ya. Kemudian di sini apa? Dikurangi lagi ya. 4 per S E pangkat min ST 0 sampai 0. 2 ya. 2. Dua. Nah, kemudian T tadi apa? T itu min ya. Coba kalau tadi ini kita lihat di sini aja. Kalau T itu kan jadinya tadi adalah min T kuadrat per S. Sorry bukan ini. Min T per S minus per S ya. Berarti di sini positif ya. Positif. Nah, di sini jadinya apa? Plus T per S E pangkat min ST ya, plus per S kuadrat E pangkat min ST, ini batasannya 2 sampai tak hingga. Berarti di sini apa? 2 kita masukkan biasa ya. Min 2 per S ya. Di sini berarti E pangkat min 2S. Kemudian E pangkat 0, ini 0 berarti apa? Plus 2 per S. Ya. Min. Di sini tak hingga, pasti 0 ya. Pasti 0, berarti di sini min, saya tulis dulu aja, 4S ya. Di sini 0 dikurangi gitu ya. Di sini E pangkat min 2S. E pangkat min 2S. Kemudian di sini 0 sampai tak hingga juga ditambah ya. Di sini kan 0 ya. 0 dikurangi kan gitu ya. Kurangi 0 plus 1/, S kuadrat. Kenapa 0? Bukan 0 ya, sorry, bukan 0 ini. Bukan 0. A hingganya jelas 0 gitu ya. Sekarang 2-nya kita masukkan. 2 kita masukkan jadinya 2 per S ya. E pangkat min 2S ya. Kemudian di sini plus per S kuadrat ya. Ini tempatnya kurang luas ya. Pokoknya nyamuk aku. Saya pepetkan dulu. Di sini 0 ya. 0 dikurangi dikurangi, ini saya taruh di sini ya, E pangkat min 2S ya. Kemudian di sini berarti apa? 2 per S ya. Kemudian di sini 1/S kuadrat sudah. Iki tak kurung dulu. Oke, sekarang kita sederhanakan. Yang mengandung E pangkat min 2S kita kumpulkan ya. Berarti di sini adalah 2 per S yang positif ya. Kemudian E pangkat min 2S-nya saya kumpulkan ya. Ditambah E pangkat min 2S. Coba yang positif. Ini min ya. Min 2, ini min 2. Berarti min 4. Ini plus 4, 0 berarti ya. Ini berarti 0, maaf.
0. Kemudian yang satunya 1/s kuadrat. Berarti di sini min. Min ya. Min 1/s kuadrat pangkat min 2s. Nah, oke, coba kita cek lagi ya. Kita cek betul nggak? Nah, ini ya. Ini min 2, oke ya, min 2. Kita coret dengan yang ya ini semuanya. Ini. Nah, ini kan min 4. 4, sorry. Berarti masih 2 ya. 2, kemudian dikurangi ini. Nah, min 2, 0 ya. Berarti gitu. Oke, itu ya. Jawabannya seperti ini ternyata. Jadi artinya Anda harus menyederhanakan ya. Ya tidak harus, tapi kalau panjang kan kurang bagus. Ketika bisa kita sederhanakan, silakan disederhanakan ya. Ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan mungkin. Permisi Pak. Oke. Saya mau tanya, cuman ini agak bingung aja Pak. Pas satu bagian tadi yang ada bentuk transformasi Laplace terus ada definisi 0 faktorial sama dengan 1, itu dari tadi itu masih kepikiran Pak, kok bisa 0 faktorial itu sama dengan 1, dapatnya dari mana Pak? Dapatnya dari mana? Kalau itu dapatnya dari sejak saya sekolah. Artinya Anda dari SMK atau SMA? Sorry. SMA Pak. SMA masuk nggak diajari ya? Jadi Nggak ada asal usulnya itu Pak. khususon ya. Jadi bukan, memang asal usulnya nggak ada. Ketika saya belajar dulu juga nggak ada asal usulnya. Jadi kalau Anda punya 1 faktorial itu kan apa? 1. Itu ya 1 itu aja. Kan batasnya sampai 1 ya. Kalau 2 faktorial 2 kali 1 kan gitu ya. Iya. N faktorial. Jadi N kali N min 1 bla 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 sampai ini N min 1 kan gitu ya. N min 2 atau 2 ya istilahnya gitu ya. Sampai dan seterusnya. Artinya ini perkecualian. Jadi ketika Anda menjumpai bentuk 0 faktorial itu sama saja dengan apa? Tadi 1 ya. Nah, kenapa? Ya, ini gak bisa dijawab karena memang ada beberapa yang fungsi khusus memang artinya tidak ada pembuktiannya nih yang jelas ya. Ini tetapan aja ya barangkali ya. Jadi memang tidak ada pembuktian bahwa 0 faktorial itu sama dengan 1 ya. Jadi supaya ketika kita memodelkan atau menurunkan sebuah fungsi-fungsi yang lain itu akan apa? Akan ada solusinya gitu ya. Ini pertanyaan bagus tapi memang jawabannya seperti itu saya ya. Jadi khususan 0 faktorial itu ya sama dengan 1 ya. Ini tadi membahas faktorial mana? Nggak ada betul. Yang enggak tadi ada yang Oh, yang ini ya. Yang ini ya. ya di situ, terus pas waktu di PPT-nya Bapak tadi ada yang Oh iya iya. tabel tadi itu Pak. Oh iya iya. Di tabel betul. Ya, Jadi ya, itu terima ya. kasih Pak. Oke. Yang lain ada pertanyaan. Jadi ini kita sudah latihan soal sebanyak 7 ya. Paling tidak sudah ada gambaran bagaimana kita mencari transformasi Laplace, oke ya. Oke, next saya akan kembali ke itu dulu ya, tidak coret-coret terus ya. Bentar, saya simpan dulu. Saya kembali ke sini ya, oke. Oke, sudah kelihatan ya. Nah ini tadi ya. Ini definisi ya. Jadi 0 faktorial itu 1. Kalau Anda buat 0 bubrah yang jelas gitu ya. Istilahnya gampangnya begitu. Oke lanjut. Ini saya langsung menuju ke sifat-sifat transformasi Laplace. Jadi some important properties of Laplace transform. Artinya ini beberapa sifat yang penting dalam transformasi Laplace ya.
Jadi yang pertama adalah linearity property atau sifat linearitas. Nanti mungkin saya kasih catatan lagi ya, tapi tidak sekarang. Ini rodok saya kurang sehat mungkin kayaknya, mendadak. Oke, jika C1 dan C2 adalah konstanta sembarang, di mana ya F1T dan F2T ini Anda boleh pakai F kecil ya, bayangkan kecil ya kalau T adalah fungsi dengan transformasi Laplace-nya, hasilnya adalah F1S dan F2S, masing-masing ada F1S dan F2S, maka ya Laplace C1 F1T plus C2 F2T, ini C ini konstanta, Anda keluarkan jadi C1 Laplace F1T plus C2 Laplace F2T, atau sama dengan C1 Fs plus C2 Fs. Jadi ini yang kita sebut sebagai sifat linearitas ya. In example, saya punya Laplace 4T kuadrat min 3 cos 2T plus 5 E pangkat min T. Ini Anda lapaskan satu-satu ya. Ini berarti Anda bisa keluarkan 4-nya, 4 Laplace dari T kuadrat, dikurangi 3 ya, Laplace dari cos 2T ya, ditambah 5 Laplace dari E pangkat min T. Sehingga di sini 4 kali ya Pak, karena tadi T kuadrat adalah 2 faktorial per S pangkat 2 plus 1 gitu ya. Dikurangi 3 kali cos tadi apa? S per S kuadrat plus A kuadrat, A-nya adalah 2. Jadi ini 4, ini sambil latihan ya. Kalau E pangkat min T berarti seper S min A, A-nya adalah min 1, berarti seper S min 1, jadinya S plus 1. Sehingga Laplace-nya jadinya seperti ini, gitu ya. Oke, dari contoh 1 ini paham belum? Jadi dilaplaskan satu-satu, kita tadi sudah buktikan ya. Buktikan Laplace masing-masing ini, atau Anda boleh lihat tabel ini ya. Jadi ini fungsi dasar. Ketika fungsi itu merupakan fungsi turunan, berarti Anda harus membuat ke dalam fungsi dasar. Oke ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira untuk linearitas tidak terlalu sulit, saya langsung skip ke sifat kedua. Ini saya tulis linearitas itu ya. Linearitas, linearity. Next, kita masuk ke ini apa namanya? First translation or shifting property. Ini berarti pergeseran waktu ya. Sorry, pergeseran frekuensi. Pergeseran, kalau dalam bahasa Indonesia pergeseran frekuensi. Jadi jika Laplace Ft adalah Fs, maka Laplace dari E pangkat AT kali FT dt, FT itu aja ya. Jadi ini kita kalikan dengan E pangkat AT ya. Maka jadinya Fs min A. Jadi kalau fungsi itu kita kalikan dengan E pangkat AT, nanti setiap S diganti dengan S min A. Contoh, saya punya Laplace cos 2T tadi adalah apa? S per S kuadrat plus 4. Kenapa plus 4 di sini? A-nya 2, berarti S kuadrat plus A kuadrat ya. Ketika fungsi itu kita kalikan dengan E pangkat min T, B ya, berarti di sini A-nya adalah min 1 ya. Sehingga nanti setiap S Anda ganti dengan S min A atau S plus 1. Sehingga seperti ini. S jadi S plus 1, di sini S kuadrat jadi S plus 1 kuadrat plus 4. Sudah kita urai biasa. Oke ya. Sementara saya belum coret-coret dulu. Sampai di sini paham? Pergeseran frekuensi. Next, ini pergeseran waktu. Sifatnya banyak, tapi ini kita bahas tidak semua. Yang digunakan di elektro aja. Kemudian di sini, jika Laplace Ft sama Fs dan Gt adalah Ft min A untuk T lebih dari A, jadi di sini G ini adalah fungsi F yang kita geser waktunya, atau ada delay ya, ada delay waktu ya.
Jadi kalau saya ilustrasikan, jadi kalau kayak saya fungsi ini ya, misalkan saya punya fungsi di sini, nah di sini kan katakan 2 ya, di sini ft, oke, berarti gt-nya apa? Gt itu seperti ini. Gt itu berarti ft yang kita geser. Nah, misalkan di sini, nah, seperti ini tetap 2 nilainya. Tapi waktunya dia menggeser sebesar katakanlah 5 gitu ya. Ini GT. Ini apa? Di sini berarti GT itu adalah sama dengan ya. Di sini F, saya pakai F kecil ya. Pak, T min 5. Nah, artinya dia ada nilainya ketika T lebih besar dari 5. T lebih dari 5 ya. Di sini 0 untuk yang lain atau T kurang dari 5. Begitu ya. Artinya ketika di sini ada pergeseran waktu, Laplace dari GT langsung Anda kalikan Laplace Fs tadi dengan E pangkat min AS. Ini pergeseran waktu ya. Kalau pergeseran waktu kita kalikan dengan E pangkat min AS ya. Kalau pergeseran frekuensi kita ganti S dengan S min A, itu aja. Jadi yang perlu Anda garis bawah itu adalah yang saya kotak merah ini ya, saya kotak merah. Nggak usah dihafalkan ya, dihafalkan pun nggak apa-apa. Kalau saya nggak pernah ngapalkan. Rumusnya memang di Laplace itu banyak ya. Oke ya, sebagai contoh, saya punya fungsi T pangkat 3. Ini kalau saya Laplacekan jadinya 3 faktorial dibagi S pangkat 3 plus 1 ya, S pangkat 4. Atau sama dengan 6 per S pangkat 4. Ketika saya punya fungsi GT adalah T min 2 pangkat 3, berarti waktunya bergeser 2 ya. Pangkatnya kan sama. T pangkat 3, cuma ini bergeser 2. Untuk T lebih dari 2. Dan 0 untuk T kurang dari 2, maka berarti hasilnya adalah ini Anda kalikan dengan E pangkat min AS. 6 per S pangkat 4 kali E pangkat min 2S. Min 2S dari mana? Karena bergeser sebesar 2 tadi. Itu ya, gampang ya. Ada 3 sudah, linearitas, pergeseran frekuensi, pergeseran waktu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut ke change of scale property atau penskalaan, bahasa Indonesianya begitu ya. Perubahan skala. Perubah apa pengubahan ya? Pengubahan. Ini pengu ya. Bukan pengu. Skala atau penskalaan ya. Bahasa Indonesianya boleh seperti ini. Artinya ini kita kalikan dengan konstanta tertentu ya. Jadi saya misalkan punya fungsi Laplace Ft adalah Fs ya, maka Laplace F kali AT, jadi ini fungsi T saya kalikan dengan A. Itu sama dengan 1/A kali Fs per A. Contoh, saya punya sin T, itu kan 1/S kuadrat plus 1. Kalau saya punya sin 3T, maka 1/3 1/S per 3 kuadrat plus 1. Jadi begini ya. Misalkan saya punya cos gimana? Sama saja ya. Kalau saya punya Laplace cos T, itu kan apa? S per S kuadrat plus 1 ya. Nah, jadi kalau saya punya Laplace dari cos 2T, nah, ini berarti apa? Kalikan 1/A, 1/A-nya kan 2 ya, per 2 ya. Kali Fs per A. Berarti apa? Setiap S diganti dengan S per A. Apa? S per 2 ya dibagi ya S per 2 kuadrat plus 1 sama dengan apa ini? Ini setengah kali setengah ya, berarti 1/4 ya. 1/4 ini S dibagi
Di sini apa? S per 4, S kuadrat per 4 ya, plus 1. Sama dengan apa? 1/4 S, ini apa? 1/4 ya. 1/4 keluar, ini S kuadrat plus 4 kan gitu ya. Oke, betul ya. Ini bisa kita coret. Jadinya apa? S per S kuadrat plus 4. Oke, ya. Kalau Anda kerjakan langsung kan sama ya. Oke. Cukup. Ada resen ya. Halo, cek. Bisa didengar? Bisa, Pak, bisa. Oke, ini kok ada. Sebentar, ini caranya begini. Oke, saya balik lagi ya. Ini sifat penskalaan ya. Next, kita masuk ke sifat kelima. Ini transformasi Laplace untuk turunan. Transformasi Laplace untuk turunan. Jadi, jika Laplace Ft sama dengan Fs, maka Laplace turunan Ft sebenarnya S min F0. Jadi kalau saya pakai F besar ya, ini F kecil. Artinya di sini yang kita kalikan S itu fungsi di ranah frekuensi dikurangi fungsi 0 dari waktu. Demikian juga kalau turunan kedua dan seterusnya ya. Kalau saya tuliskan mungkin seperti ini ya. Nggak bisa di sini. Saya cari ruang kosong. Jadi kalau saya pakai kebalikannya ya ini ya. Laplace dari F aksen T ya itu sama dengan apa? S Fs. Nah ini saya pakai besar, nggak usah dipermasalahkan F0 gitu ya. Kalau saya mencari turunan keduanya F aksen T ya itu sama dengan S kuadrat F S ya. Jadi untuk suku pertama selalu ranah frekuensi dikurangi ranah waktu. Dikurangi ya S ya, S F0 ya. Dikurangi lagi F aksen 0. Gitu ya. Jadi apa artinya? Di sini S-nya pangkatnya 2 sama dengan turunannya, kemudian turun 1-1. S pangkat 1, S pangkat 0.